Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten sekarang ini kami masih ngebahas perihal proses pemakuman untuk AC-AC zaman sekarang sebelum gas freon tersebut dibuka ya. Sebab masih ada ya sebagian teknisi ya, oknum teknisi yang mempedulikan yang masa bodoh dengan proses tersebut ya. Beliau masih menerapkan sistem AC-AC jadul zaman dulu yang masih mempergunakan freon 22 ya. Nah, untuk AC-AC zaman sekarang ini ya perlu teman-teman atau para penyimak konten kami atau para pengguna AC ya, untuk jenis freon yang ramah lingkungan AC-AC zaman modern sekarang ini yang mempergunakan gas freon 410 maupun R32 itu berbeda tingkat kesensitifannya dengan freon yang tidak ramah lingkungan, yang R22 zaman dulu gitu ya. Jadi untuk jenis freon yang sekarang ini ya, tingkat kesensitifannya itu luar biasa, terutama ketika berinteraksi dengan udara gitu ya. Nah, seperti apakah proses berinteraksi atau terjadi pencampurannya freon yang zaman sekarang ini dengan udara tersebut atau oksigen yang mengakibatkan kedepannya ya AC tersebut baik di kondensor maupun dalam mesin kompresor maupun instalasi maupun evaporator lama-lama akan menimbulkan korosi gitu ya. Nah, untuk yang masih menerapkan sistem zaman dulu, cara membuka freonnya atau tidak melakukan proses pemakuman terlebih dahulu, ya, itu hanya sekedar membuang udara yang ada di instalasi setelah ke connect indoor outdoor ya. Tentu membuang udara yang ada di instalasi dan indoor unit sehingga tergantikan dengan freon tersebut, gitu ya. Nah, tetapi untuk jenis sekarang ini, AC-AC sekarang ini ya, itu tidak untuk disarankan untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, di sini kami ambil contoh ya. Ketika istilah ya, dengan istilah di jos gitu ya. Kalau dulu tuh tidak mempergunakan vakum gitu sebelum freonnya terbuka itu, dengan istilah di jos itu jadi palep dia punya setelah connect instalasi ini selesai gitu ya. Setelah indoor ke connect, ke outdoor unit nepel-nepelnya ke connect gitu ya. Lalu melakukan proses pembukaan gas freon tanpa di vakum gitu ya. Nah, di sini kami ambil contoh ya. Ambil contoh untuk melakukan salah satu proses yang istilahnya tidak mempergunakan vakum. Lalu seperti apa terjadinya interaksi atau bercampurnya freon zaman sekarang dengan udara gitu ya. Nah, untuk proses yang menerapkan sistem zaman dulu ya, ini salah satunya contohnya seperti ini ya, proses zaman dulu tuh gitu yang masih pakai mempergunakan freon R22 itu ya. Tanpa mempergunakan vakum tuh ya prosesnya seperti ini nih ya. Saya kasih tahu. Nah, pertama si nepel yang kecil ini, palep nepel yang kecil ini dibuka ya. Biarkan kalau yang besar mah tertutup dulu gitu ya. Nepelnya yang kecil ini dibuka, lalu pentil ini ditekan. Nah, jadi sehingga freonnya itu mengalir melalui pipa yang kecil, mendorong udara yang berada di dalam instalasi hingga ke indoor unit. Dan akhirnya udaranya kebuang tergantikan dengan gas freon. Itu zaman dulu saat mempergunakan freon R22. Nah, jika hal ini terjadi atau hal ini dilakukan baik terhadap AC yang masih R22 ya, ada beberapa kemungkinan. Pertama ya, kalau kurang cerdas pilingnya ya, yang pertama bisa jadi ya, saat mengeluarkan oksigen atau udara yang masih ada di dalam pipa tersebut supaya tergantikan dengan gas freon, bisa jadi saking ketakutannya atau ragunya gas freon itu kebanyakan terbuang,
airnya hanya melakukan pembuangan sebentar. Sehingga masih ada oksigen atau udara yang masih terjebak di dalam pemipaan tersebut. Itu yang pertama, ya. Jika kurang cerdas dalam mengatasi sistem seperti yang dilakukan di Freon 22, ya, bisa saja terjadi udara itu masih, yang pertama masih ada tersisa gitu ya di dalam instalasi tersebut gitu ya. Terus yang keduanya, ya, karena kurang, tadi yang kami sampaikan, kurang peelingnya itu kurang tepat gitu ya, bisa jadi udaranya sudah bersih, ya, di dalam pipa itu udah bersih gitu ya, terdorong sama gas freon, udara mengalir keluar melalui pipa yang besar, tentu melalui ventil tersebut, tetapi terlalu banyak, kebanyakan lah gitu, ngebuangnya itu terlalu kebanyakan, kebablasan, sehingga gas freon itu menjadi berkurang. Nah, jadi dengan sistem seperti itu yang diterapkan di Freon R22, itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kedua hal ini, ya, dengan proses seperti ini itu benar-benar harus kuat peelingnya untuk melakukan hal tersebut tanpa melalui proses pemakuman. Tetapi ingat, ini tidak berlaku untuk AC-AC yang zaman sekarang yang sudah mempergunakan freon ramah lingkungan. Nah, apa yang terjadi ketika diterapkan terhadap freon yang zaman sekarang, ya? Kalau untuk zaman yang dulu itu hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, ya tadi. Justru kalau yang ketiga, yang ramah lingkungan ini, ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi. Selain tadi yang kami sampaikan seperti yang di Freon 22, tambah satu lagi. Untuk jenis freon yang sekarang ini, yang freon yang sudah ramah lingkungan, jenis freon itu sangat sensitif sekali ketika sudah berinteraksi atau tercampur dengan oksigen, yang nantinya ketika sudah tercampur di dalam instalasi, di dalam indoor unit gitu ya, itu akan memperpendek usia dari unit AC tersebut. Entah terjadi permasalahan di kompresor, entah terjadi kebocoran di instalasi karena korosi, entah terjadi kebocoran di evaporator akibat korosi, itu akibat tercampurnya antara freon-freon yang sekarang ini dengan oksigen. Bagaimana cara tercampurnya atau berinteraksinya? Oke. Ketika proses terjadinya tercampur atau berinteraksi antara freon ramah lingkungan dengan oksigen, kita bahas sekarang. Contohnya sekarang posisi ini masih tertutup, ya. Kedua palep AC ini masih tertutup. Sama prosesnya seperti R22, contohnya mau melakukan hal tersebut gitu ya. Nepel atau palep yang kecil ini dibuka. Nah, disinilah, karena di dalam pemipaan instalasi hingga ke indoor unit ini sudah ada oksigen, ya. Ketika gas freon ramah lingkungan ini atau freon zaman sekarang begitu di awal dibuka, freon tersebut sudah langsung bercampur. Hitungan detik udah langsung bercampur dengan oksigen atau udara yang berada di instalasi tersebut. Itulah yang sekarang ini dilarang, supaya freon itu jangan sampai berinteraksi atau terjadi percampuran dengan oksigen itu di titik itu. Maka dilakukanlah proses pemakuman. Gitulah. Ya, sudah paham lah. Jadi terjadinya interaksi antara freon zaman sekarang dengan oksigen tersebut tuh, ya, dalam proses awal ini tanpa mesin pemakum tuh, ya, disitulah terjadi percampurannya gitu ya, yang mengakibatkan nanti mungkin tidak dalam jangka waktu dekat, ya, akibatnya itu mungkin bisa setahun, ya, 2 tahun ke depan. Sementara contohnya AC tersebut tuh seharusnya bertahan bisa lebih dari 5 tahunan, sekarang memperpendek dari usia karena keburu bermasalah, entah bocor gitu kan. Oke, sekarang proses pemakuman tuh, ya, tujuannya yaitu dia sebelum freonnya itu yang ramah lingkungan tersebut dibuka, ya. Jadi semua udara, ya, oksigen yang ada di dalam pemipaan instalasi dari mulai pangkal outdoor ini hingga ke indoor unit itu dihampakan dulu oleh yang namanya vakum. Jadi keadaan di dalam pipa itu pertama betul-betul kering, ya, kedua betul-betul bersih dari oksigen, maka tidak ada lagi yang
istilah kata berinteraksi dengan oksigen. Jadi freon itu aman, dia tidak bisa bercampur yang mengakibatkan permasalahan yang tadi kami sampaikan, gitu ya. Maka disinilah fungsinya untuk AC-AC zaman sekarang tuh untuk melakukan proses pemakuman terlebih dahulu sebelum freonnya itu dibuka atau dialirkan, gitu ya. Jangan sampai seperti dalam video ini, ya. Dalam video tayangan ini kami ini menyarankan ke Bapak yang aku lihat beliau itu seharusnya lebih proporsional. Ternyata beliau itu masih menerapkan sistem di saat AC-nya masih R22. Beliau bisa menjawab seperti apa yang kami pertanyakan, ya. Sebetulnya kami itu menyarankan, ya, supaya AC tersebut tuh dipakum, tapi jawaban beliau ya seperti itu. Jawaban yang harus semestinya itu diterapkan hanya untuk AC R22. Nggak usah dipaku, yang penting tahu caranya. Tahu caranya masuk angin. Baik, itu saja yang sedikit bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami tayangkan atau kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.